Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita lihat bahwa rancangan Allah bukan gagal, saudara. Tapi dengan kehendak bebas yang diberikan kepada saudara dan saya, ternyata ada banyak sekali kita yang berpaling daripadanya. Ada banyak sekali kita yang mencoba untuk meninggalkan akan dia. Dengan segala yang bisa kita kerjakan, mungkin dengan saudara dan saya sudah mampu dan bisa, dan saudara mulai menentukan segala sesuatu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, dan semua ini ternyata membentuk identitas saudara. Saat saudara ada dalam kesalahan-kesalahan, ternyata ada banyak sekali penilaian, ada banyak label yang akan dipasang kepada saudara. Dan ternyata itu terjadi sehingga membuat saudara dan saya itu merasa bersalah, merasa tidak layak, merasa banyak hal yang dengan label yang diberikan atau dengan identitas. Jadi kalau kita bicara tentang hal itu, maka saudara dan saya tahu bahwa ada banyak sekali orang-orang itu untuk datang kepada Tuhan, dia menapati hambatan oleh karena ada banyak orang lagi menilai tentang kehidupan lamanya. Bahkan kalau dia melayani Tuhan, bahkan dia melakukan banyak mujizat, tapi ada banyak orang yang masih ragu dan masih saja memberikan label atau identitas yang buruk kepada orang itu. Penilaiannya masih seperti yang dulu, dan itu membuat banyak orang itu berhenti untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang itu merasa terhakimi, bahkan ada banyak orang itu yang pada akhirnya dia mengakhiri hubungannya dengan Tuhan dengan dia mengambil keputusan-keputusan yang di luar kehendak Tuhan. Dan inilah yang terjadi, dan ternyata kesalahan itu, perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan itu ternyata membentuk identitas saudara. Karena yang kita tahu dari Tuhan bahwa kesalahan itu bukan identitas saudara. Gambar Allah itu ada dalam diri saudara. Identitas saudara itu jelas. Satu kebenaran mari kita lihat. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Ada satu pribadi yang harus kita dengar malam hari ini. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid bahwa 3 hari dia akan bangkit, saudara. Dan kekasih Tuhan, kita perhatikan baik-baik bahwa kebenaran ini mencatat bahwa dari semua murid-murid yang melihat akan Yesus, kebangkitan Yesus, dan Yesus hadir berjumpa dengan mereka, ada satu pribadi yang tidak ada pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, bahwa ternyata kita temukan juga ada orang yang lagi berpikir logika, sesuai logika dia. Dan gambaran Thomas ini kita temukan pada kehidupan kita juga. Dan ada banyak orang yang lagi berpikir bahwa semua yang bisa dia kerjakan, semua yang dia mampu mengerjakan itu karena kekuatannya, karena kemampuannya. Kalau ini dihubungkan dengan Allah campur tangan, ini dihubungkan dengan Allah ada di dalam semua itu, maka ini tidak masuk akal, saudara. Sehingga kalau orang memilih pekerjaan dan beribadah, orang lebih memilih pekerjaan. Orang memilih beribadah dengan pesta, orang lebih memilih pesta. Karena kita hidup bertetangga, hidup berkeluarga, hidup semua, itu tidak salah, saudara. Tapi kekasih Tuhan, bahwa gambaran Thomas ini, Thomas menyatakan bahwa sekalipun dia bersama-sama dengan murid-murid, sekalipun dia ada bersama-sama dengan Yesus, dan begitu banyak mujizat, dan begitu banyak hal yang luar biasa Yesus kerjakan, dan apa yang dikatakan Yesus, ternyata dia mentahkan dengan, kalau saya tidak lihat sendiri, dan kalau saya tidak taruhkan jari saya di tempat paku itu, kalau saya tidak taruhkan jari di bagian lambungnya, maka saya tidak percaya, saudara. Tuhan datangi Thomas, saudara. Tuhan perlihatkan tangannya, Tuhan perlihatkan bagian lambungnya. Apa yang Tuhan katakan? Aku tahu engkau tidak percaya, aku tahu engkau ragu. Hal baik saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus datang kepada Thomas sebelum datang kepada yang beriman, itu murid-murid yang lain. Tuhan Yesus datang kepada yang ragu sebelum dia datangi yang beriman. Dan dia membuktikan bahwa yang dia katakan itu ya dan amin. Tapi bagi dia tidak ada amarah yang dia sampaikan. Tidak ada kebencian. Tapi dia bilang, aku tahu engkau tidak percaya. Aku tahu engkau ragu. Untuk itulah aku mendatangi engkau. Aku mau katakan kepadamu bahwa aku tidak membenci. Aku tahu bahwa engkau banyak bertanya. Untuk itulah aku datang kepada. Saudara, jangan jadi Thomas yang ragu, tapi harus jadi Thomas yang percaya. Saudara harus percaya bahwa dia Tuhan yang telah mengubahkan seluruh identitas saudara menjadi identitas surgawi. Supaya saudara, seperti yang dia katakan bahwa saudara anak Allah yang maha tinggi, saudara dijadikan dengan tangannya dan dihembuskan nafasnya, maka seperti itu yang terjadi. Bahwa kesalahanmu bukan identitasmu.
Dan saudara jangan lagi yang menjadi orang yang ragu, tapi menjadi orang yang percaya. Karena orang yang percaya itu orang yang benar-benar menjadi bagian dalam seluruh kehendaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.